Oke, bismillah. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dan kali ini kita bakal ngebahas terkait hakimiyah dalam buku Islam Radikal yang ditulis oleh siapa nih? Ditulis oleh Dr. Usama Said Al-Azhari. Kebetulan penerjemahnya dosen Ane, Ustadz Hidayatullah, dan Ane suka banget dengan buku ini. Jadi Ane pengen bikin ringkasannya. Singkatnya teman-teman, hakimiyah itu adalah pengertiannya. Kita bakal bahas dari takrif, taksim, sama tamfilnya. Jadi pertama kita bakal dari definisi dulu teman-teman. Apa sih sebenarnya hakimiyah ini? Kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi itu bahwasannya muslim yang mengaku muslim atau muslim beneran yang mereka itu menganggap selain mereka itu adalah jahiliyah. Singkatnya, mereka ngerasa diri mereka tuh lebih baik dibanding orang lain. Maka gimana sih gitu akhirnya? Nah, kenapa mereka bisa seperti itu sih sebenarnya? Karena gini, kenapa mereka bisa bikin orang lain itu jahiliyah? Karena dari ayat Al-Maidah ayat 44. Maidah 44. Aduh, habis lagi. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Gitu. Siapapun yang enggak pakai hukum Allah, itu adalah orang-orang yang kafir. Kita pakai penjara, wah kafir. Terus kita menggunakan misalnya hukum adat, wah kafir. Nah inilah yang membuat mereka tuh merasa wah orang-orang jahiliyah karena mereka menggunakan sistem pemerintah, tidak menggunakan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita lihat dari Imam Ar-Razi dari kita yang sahih itu mengatakan bahwa sebenarnya nggak gitu, konteksnya nggak umuman, tapi dalam hal yang khusus atau ada taksisnya. Apa sebenarnya? Hanya jika kalau menurut Imam Ar-Razi itu kalau dia itu menolak dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya, baru bisa dibilang dia itu menolak kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bukan secara umum, oh nggak pakai rojam, oh nggak pakai kisos, ini berarti kafir, nggak gitu. Nah, tokoh-tokoh dari hakimiyah ini siapa sih sebenarnya? Ini sebenarnya adalah Imam Said Qutb. Dia itu menulis kitab namanya Fi Zilal Al-Quran, sebuah tafsir. Yang kedua adalah Ma'alim Fit Thoriq gitu. Nah, tafsir-tafsir ini tuh sebenarnya bebas sekali dilakukan. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat di sini. Said Qutb itu mengatakan bahwasannya semua metodologi tafsir menghalangi keindahan dari membaca Quran itu sendiri dalam kitabnya Fi Zilal Al-Quran gitu. Nah, kalau begitu berarti semua metodologi yang telah dibangun oleh Islam selama ini oleh para ulama, artinya hukum-hukumnya, qawanin, qanun semua itu tidak ada artinya karena beliau merasa bahwasannya kok berbeda ya membaca Al-Quran hari ini dengan tafsirnya dengan dulu ketika aku kecil. Ketika aku kecil membaca Al-Quran itu sangat-sangat asik dan menyenangkan. Kenapa? Karena aku bisa membacanya dengan begitu jelas, dengan begitu menyenangkan. Maka akhirnya dia membuang semua metodologi, manahij semua, turuk semua dibuang, dan dia menggunakan baca Al-Quran itu dan membuat Zilal Al-Quran itu. Dampaknya apa teman-teman? Nah dampaknya Dr. Usama itu menganggap bahwasannya asal usul dari semua gerakan ISIS, semua gerakan daripada Ikhwanul Muslimin itu dan 25 kelompok lainnya dari hakimiyah ini. Yang itu mereka itu lebih banyak takfiri atau mengafirkan orang lain. Oke, ada dua tokoh kan, ada Said Qutb sama Muhammad Qutb gitu. Nah, efeknya apa? Takfirnya apa sih sebenarnya? Nah, ada di kitab selanjutnya adalah Risalatul Imam dari Sholih As-Sariyah. Nah, apa isinya teman-teman? Pertama, beliau menyatakan perang, bahwasanya sekarang kita lagi dalam darul harbi. Kita lagi perang nih, muslim nih, lawan Eropa nih misalnya. Maka kita tuh lagi dalam keadaan perang. Maka apa lanjutnya? Mengafirkan pemerintah. Kafir pemerintah karena tidak menggunakan hukum Islam. Ketiga, bahwa muslim itu semua jahiliyah. Kenapa kita gak bergerak? Kenapa kita tidak harokah? Kenapa kita cuma diam aja? Nah itu yang membuat kita dibilang jahiliyah sama mereka. Mereka merasa lebih better dibanding kita. Singkatnya mereka agak NPD lah dalam hal ini. Nah, salah satu yang paling parahnya adalah dalam pernyataan Turki Ban Ali dalam kitabnya Lafaz Al-Lafaz apa tadi ya? Dalam kitab Al-Lafaz Fil Adnan, tapi tadi Anda cari nggak ketemu kitabnya. Nah, beliau tuh mengatakan
dalam kitab Islam Radikal ini bahwa beliau mengakui kalau misalnya dulu tuh dia kan tokoh ISIS kan. Nah, dia awalnya menanyakan gitu, apa itu eksekutif? Oh, eksekutif seperti ini, seperti presiden gini-gini. Oh, apa itu yudikatif? Yudikatif adalah hukum, gimana pengadilan semua. Oh, apa itu legislatif? Legislatif adalah DPR. Setelah penjelasan semua itu, Turki Ban Ali, ya, Turki Mubarak Al-Ban Ali itu mengatakan apa? Semuanya ini kafir. Bayangin teman-teman, ya, ada teman-teman ngejelasin ke teman-teman, salah satu teman-teman misalnya ada mahasiswa baru bilang gini, ini ada BEM itu kerjanya ngurusin, ada juga senat yang bikin undang-undang, sama ada wadek yang nanti bakal menghukum mahasiswa yang misalnya merokok gitu di dalam lingkungan. Terus dia ngomong, wah kafir ini. Nah, gimana gitu? Maksudnya gimana dari mana kafirnya gitu? Jangan cuma tentang ya kita itu kan ada kontrak sosial, ada ulil amri. Kenapa semuanya itu dipahami secara tekstual gitu, teman-teman? Nah, akhirnya teman-teman sebenarnya ini juga tokoh-tokohnya banyak kan gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari tarifnya, kembali kepada definisi, kenapa sih bisa seperti ini? Sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang alim, religius, pintar, hebat. Mereka tuh hafal-hafal gitu. Seperti sebenarnya orang-orang alim dan religius itu adalah orang yang mulia menurut Syekh Usama. Sampai akhirnya ada virus yang mengacaukan pikiran mereka. Contohnya di Indonesia gimana bang? Nah, ada namanya orang Aman Abdurrahman dari Manpeka lulus ke Libya. Tahu ngapain? Ngebom MH Tamrin. 23 orang luka-luka, 4 orang meninggal. Beliau tuh banyak banget hafal kitab-kitab gitu. Kitab fikih dia hafalin, bukan hanya dibaca, dan beliau sangat alim gitu. Bahkan ketika misalnya di persidangan ketika dia berikan, kamu ingin memberikan contoh bukti apa gitu, beliau kasih bukti malah Al-Quran gitu. Nah, inilah yang buat aneh mikir, bukan hanya alim teman-teman. Bayangin, Manpeka satu-satunya tempat yang dibayari oleh Kemenak untuk mencetak kader ulama di Indonesia, dan juga dengan Libya yang dibayarkan oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Indo dan pemerintah Saudi membayar dia. Dia adalah orang yang terbaik, terpilih, pintar, rajin, bahkan dia jadi imam sama mahasiswa. Tapi bisa jatuh karena virus ini teman-teman, yaitu takfiri, mengkafirkan orang lain gitu. Nah, guru-gurunya sebenarnya siapa sih? Saya Kutub kok bisa seperti itu? Nah, ada Abu Ala Al-Maududi sama Hasan Al-Banna. Ya, Hasan Al-Banna yang teman-teman sering lihat di beberapa, mungkin teman-teman pernah bilang lah Hasan Al-Banna siapa gitu. Terus yang terakhir, gimana akhirnya solusinya kira-kira kita nih ketika menghadapi ini? Nah, satu poin yang paling penting dalam hakimiyah ini, itu menurut Anda adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Istisaf fil I'tiqad. Beliau mengatakan apa? Yang bagi al-ihtirazu minhu at-takfir, harus menjauhkan diri, jauhkan diri dari takfiri. Kenapa? Harus jauh daripada kekafiran. Karena al-khata'u fi tarki al-kafirin ahwanu, itu lebih ringan min al-khata'i fi safki damil muslimin. Lebih baik kesalahan dalam meninggalkan 1000 orang dalam keadaan 1000 orang kafir hidup itu lebih baik dan lebih ringan dibandingkan ketika minal khata', ketika ada kesalahan membunuh satu orang muslim. Jadi mengkafirkan satu orang muslim itu ibarat seperti membunuh seorang muslim gitu teman-teman. Jadi membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan dibandingkan teman-teman membunuh satu orang muslim. Jadi jangan sampai teman-teman tuh gampang mengkafirkan orang lain. Ini poin penting dalam kitab ini.